Ya, salam saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi di channel Kabar Baik pada Sahabat. Oke, jadi salam sukacita dan damai sejahtera selalu ya buat kita semua. Kiranya tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan ya dari para sahabat yang sudah masuk ke meja saya. Nah, kiranya bisa menjadikan satu pencerahan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, juga buat yang lain yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum. Karena video ini memang saya dedikasikan untuk saudara-saudara semua yang ingin mengenal jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, to the point aja ya. Jadi supaya waktunya tidak terbuang. Namun jangan lupa di like dan di subscribe ya kan. Oke, haleluya. Pertanyaan pertama saya bacakan dulu. Shalom Pak Pendeta Slamet. Saya seorang apa ini tulisannya kok enggak jelas ini. Oh ya, saya sering menonton atau melihat video Bapak yang selalu mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Nah, mohon pencerahannya Pak, karena saya petobat baru, jadi masih kurang memahami. Nah, kiranya Bapak Pendeta mau menjawabnya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Slamet. Amin. Nah, ini tentang arti peta dan teladan Allah. Oke, baiklah. Saya jawab ini dulu ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ini. Ini tadi dari Didit di Brebes ya, dari saudara Didit di Brebes ya. Salam. Yang kedua, surat kedua. Assalamualaikum Pak Slamet. Saya sangat tertarik dengan perdebatan Bapak di YouTube. Saya memang belum menjadi Kristen dan saya masih memeluk agama warisan orang tua saya, yaitu Islam. Namun hati saya merasa kosong ya. Dan saya pernah mendengar kata-kata Pak Slamet bahwa Allah telah merencanakan keselamatan. Yang ingin saya tanyakan, apakah rencana keselamatan itu? Nah, tolong dijawab berdasarkan Alkitab yang Pak Slamet imani. Terus terima kasih sebelumnya. Wassalam dari saya yang mencari kebenaran. Wah, ini namanya disingkat apa itu, pakai nama anonim ya, yang mencari kebenaran. Dan ini ada NB itu tambahan. Saya sudah ada Alkitab, tapi saya takut membaca kalau dilihat keluarga saya. Wah, haleluya. Ini berarti saudara sudah ada ini, benar-benar mencari kebenaran ya. Saya doakan Tuhan membuka hati saudara, Roh Kudus pimpin saudara untuk mengerti kebenaran ya, yaitu ajaran kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi nanti kalau ada waktu saya sambung, kalau tidak ya video berikutnya kan gitu. Oke, saya jawab dulu. Ini pertanyaan dari saudara kita yang ada di Brebes ya. Jadi intinya, apa arti peta dan teladan Allah? Ya, ini memang banyak sekali ya, khususnya untuk petobat baru kadang-kadang belum memahami. Bahkan mungkin yang sudah lama pun juga kadang-kadang tidak mau belajar Alkitab. Tapi tidak apa-apa, ini kesempatan buat kalian ya. Akan saya jawab. Semoga jawaban saya ini bisa menambah iman saudara ya, bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah itu sesuai dengan gambar dan rupanya.
artinya sesuai dengan peta dan teladan. Nah, kalimat manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu mempunyai beberapa pengertian ya, jadi supaya saudara nanti paham. Pertama, Allah adalah sumber ya. Jadi manusia itu mempunyai satu induk atau satu asal ya, dari peta dan teladan Allah. Nah, kita diciptakan seperti Dia. Jadi ada satu sumber bagi manusia. Ya, segala kesulitan yang timbul dalam pertikaian dan perselisihan kehidupan manusia itu harus kita hentikan dan masing-masing kembali kepada induk, yaitu mencari kekuatan baru dari Tuhan Allah. Nah, manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, itu manusia seharusnya seperti Allah ya. Berarti kalau kita itu tidak beres misalnya, itu karena kita tidak ingat lagi bagaimana seharusnya kita itu seperti Dia. Nah, kalimat manusia diciptakan seperti Allah itu mengandung pengertian suatu kehormatan terbesar ya, yang bisa diberikan untuk melukiskan siapakah manusia itu. Jadi pada waktu Allah menciptakan atau mengatakan mari kita ciptakan atau menciptakan manusia menurut dan peta dan teladannya atau menurut gambar dan rupanya, itu berarti Tuhan Allah itu telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi ya, yang tidak boleh artinya tertinggi, yang boleh mewakili Dia di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi puji Tuhan. Nah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi ya, kalau saudara pernah baca di dalam Alkitab ya, di dalam perjanjian kitab Kejadian, nah, itu Dia mengatakan dengan mudah. Misalnya Dia berkata jadilah terang, itu jadi ya kan, maka terang itu jadi. Nah, pada waktu misalnya Tuhan Allah mengatakan tegaklah, itu tegak, lenyaplah maka lenyap, seperti itu. Jadi hanya dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Allah, itu segala sesuatu menjadi ada ya, segala sesuatu menjadi ada dan menjadi saya itu katakanlah kekuasaan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu itu tinggal jadilah maka jadi, ibaratnya seperti itu. Tetapi waktu Tuhan Allah menciptakan manusia bukan demikian. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian ya, jadi manusia itu berbeda dengan segala makhluk. Manusia itu intinya begini, jadi manusia itu sudah diciptakan dengan mempunyai peta dan teladan Allah. Maka pada momen-momen tertentu kita itu masih bisa melihat, istilahnya itu ya, bisa melihat sisa-sisa cahaya peta yang masih berada dalam diri manusia. Ya, ini supaya saudara nanti memahami dulu. Jadi masih mempunyai pengaruh yang bisa katakanlah mengesankan orang atau bisa mempesonakan orang seperti itu. Nah, mengapa? Karena di dalam diri manusia itu ada sesuatu peta dan teladan Allah yang mempunyai kuasa seperti mewakili Allah, seperti pengaruh Allah, seperti itu. Yang boleh saya katakan itu mempunyai kesan seperti Allah yang mengesankan, yang mempunyai daya tarik seperti Allah menarik orang lain. Nah, gitu. Ini hanya ada dalam diri manusia, tidak ada pada diri makhluk yang lain, apalagi binatang dan lain sebagainya, tidak ada. Dan manusia yang mempunyai peta dan teladan Allah itu mempunyai potensi yang begitu besar, hampir tidak terbatas, boleh dikatakan seperti itu. Jadi manusia yang mempunyai peta dan teladan Allah itu juga mempunyai krisis juga, yang boleh saya katakan sulit diukur ya. Resikonya juga besar kalau sudah mengalami krisis seperti itu. Nah, manusia seperti Allah, Allah itu induk dan sumber kita. Kita harus tahu, ya. Nah, manusia tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tidak, tetapi harus
kembali kepada Allah. Nah, ini supaya saudara mengerti nanti harus menyelesaikan segala kesulitan atau problematika itu harus kembali kepada Allah. Jadi kalimat manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah atau seperti Allah itu menunjukkan betapa terhormatnya kita itu sebagai manusia. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah adalah tujuan hidup manusia. Ya. Jadi kalimat kedua ini harus dipahami dulu ya. Jadi manusia diciptakan seperti Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Itu mengajarkan kepada manusia bahwa hidup manusia itu seharusnya mempunyai tujuan. Ya kan? Nah, manusia diciptakan seperti Allah atau sesuai dengan gambar dan rupanya atau sesuai dengan peta dan teladannya, berarti kita itu harus terus memperbaiki hidup kita sehingga supaya mencerminkan atau supaya seperti Allah pencipta kita. Nah, seperti Tuhan. Intinya seperti itu. Berarti Tuhan bukan hanya sumber tetapi juga tujuan, ya. Jadi Allah itu bukan hanya sumber tapi juga tujuan manusia. Karena Allah adalah Alfa dan Omega. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu kalau disebutkan itu God is the starting point. God is the ending point. God is our source. God is our goal. Nah, intinya itu artinya gini. Jadi Allah itu titik permulaan dan titik titik akhir dari kita. Ya, Allah itu sumber kita dan tujuan kita. Makanya kita kalau jauh dari Tuhan, nggak mengenal ya meleset. Ya. Maka dari permulaan kita berasal yaitu dari Tuhan Allah dan melangsungkan proses hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini harus dipahami dulu supaya saudara nanti manusia diciptakan menurut peta dan teladannya itu seperti apa. Jadi orang yang mengerti arti peta dan teladan Allah itu harus menjadikan Allah sebagai tujuan. Ya, sebagai tujuan yang menentukan segala gerak-gerik kita. Segala niat kita juga seperti itu. Jadi misalnya saya mau mengerjakan sesuatu itu menyenangkan Allah atau tidak. Ya, saat saya mengerjakan itu diperbolehkan Allah atau tidak. Nah, bagi orang yang sudah menerima Tuhan sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh kita itu menjadi bait Roh Kudus. Kita akan tahu. Nah, bagi mereka yang belum menerima nggak tahu. Susah, sakarepe dhewe, misalnya seperti itu. Jadi supaya saudara nanti mengerti ya, jadi tidak bingung untuk mengetahui apa maksudnya. Memang ini hanya ada di dalam kekristenan, hanya ada di dalam Alkitab pengertian ini. Di luar Alkitab orang nggak tahu manusia itu diciptakan seperti apa, nggak tahu. Jadi kita harus memuliakan Allah, ya, menjadikan Tuhan Allah itu pendorong kita, penentu dan istilahnya itu penghakim dalam tindak tanduk dan perbuatan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus kembali kepada Tuhan. Dan Allah menjadi tujuan kita karena kita diciptakan menurut peta dan teladannya. Nah, poin yang ketiga supaya saudara nanti memahami, manusia harus meneladani Allah sendiri. Nah, ini penting. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, berarti kita seharusnya melihat dengan jelas dan meneladani Allah sendiri. Nah, untuk memungkinkan terjadinya poin ketiga ini, yaitu supaya manusia harus meneladani Allah sendiri, maka Yesus Kristus harus datang ya ke dalam dunia menjadi teladan yang sempurna. Sehingga segala bangsa, segala zaman itu dan setiap orang, ya, semua orang harus memanggilnya sebagai teladan. Apalagi kita yang sudah menerima Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu sebagai teladan, ya, sehingga hidup kita menjadi sempurna, artinya seperti Tuhan Yesus. Nah,
Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, semua tokoh-tokoh yang terkenal ya, bahkan boleh saya katakan semua nabi-nabi pun itu mempunyai kelemahan ya. Kalau saudara pernah belajar sejarah atau sering baca-baca buku ya, misalnya kayak Sokrates, terus Muhammad ya kan, Zoroaster, Nabi Yesaya, Yeremia, semuanya itu mempunyai kelemahan ya. Nah, sampai Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus ya, anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia ini ya, itu menjadi peta dan teladan ya, menjadi peta dan teladan Allah yang sejati. Nah, kalau kita sudah mengerti sampai di sini, maka kita akan tahu bahwa di dalam diri Yesus Kristus kita melihat kesempurnaan yang utuh ya, kita melihat kesempurnaan yang utuh, yang mutlak. Jadi di dalam diri Kristus kita itu melihat keadilan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak ya. Dan di dalam diri Yesus Kristus kita itu bisa melihat sukacita yang yang sungguh berkemenangan ya. Jadi kalau kita itu sudah menerima kasih karunia, kita akan merasakan itu pasti itu ya, itu pasti. Jadi di dalam diri Kristus kita juga melihat ketabahan ya, saat menghadapi segala macam kesulitan dan penganiayaan. Misalnya kita melihat saat Tuhan Yesus Kristus mau dipaku di atas kayu salib, wah itu luar biasa. Jadi Tuhan tetap tekun dengan tidak mengeluarkan kalimat yang mencela atau mencaci maki ya. Jadi benar-benar menjadi satu teladan yang sempurna. Jadi di dalam Kristus kita itu melihat kalau boleh saya katakan itu satu kerendahan hati ya, satu kerendahan hati yang sungguh-sungguh ya. Dan di dalam Kristus kita juga melihat segala yang paling tinggi mutunya, intinya kayak gitu. Jadi kesempurnaan yang sempurna ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang mengenal siapa itu Yesus Kristus, kita akan mengerti ya. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, itu berarti kita memiliki sumber ya. Bukan orang yang tidak memiliki sumber dan tanggung jawab, bukan ya. Ini berarti manusia diciptakan sebagai orang yang bertujuan, bukan berkeliaran, itu bukan seperti anak terhilang, bukan ya. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, berarti kita juga harus kembali kepada teladan kita. Nah, siapa itu? Yesus Kristus. Jadi Allah yang pernah menjelma menjadi manusia, maka Yesus Kristus pernah mengatakan, ikutlah aku. Nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku dan terimalah teladanku. Nah, ini nanti saudara bisa lihat ya, bisa baca di kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Nanti di situ lengkap ya. Jadi ini hanya saya ambil poinnya saja. Nah, misalnya ini Rasul Paulus pada masa tuanya, kalau kita baca Alkitab pasti tahu ya, itu mengatakan satu kalimat begini, belajarlah dariku sebagaimana aku sudah belajar dari Kristus ya kan. Namun kalau ada orang mengatakan misalnya ikutlah aku, tetapi tidak menambahkan kalimat sebagaimana aku mengikuti Kristus, wah ya jangan diikuti, celaka nanti sampean ya, celaka, itu berarti enggak beres ya kan gitu. Nah, bilang kok mengikuti aku, nah misalnya dia mati ya kan gitu. Kalau orang-orang yang gimana ya saya katakan, jadi orang-orang yang belum mengenal Kristus, misalnya dia mengajak ikutilah aku atau apa, bahaya itu. Saudara bisa nyungsep misalnya gitu. Oh, dia mati, kalian pasti ikut mati, kan gitu. Dia celaka, kalian ikut celaka. Namun akan berbeda
Ya, jika mengikut Kristus, jadi Kristus juga bangkit, maka kita juga ikut bangkit. Kristus mempunyai hidup, kita juga mempunyai hidup. Ya, jadi teladanilah aku sebagaimana aku telah meneladani Kristus. Itu ucapan Paulus. Ya. Jadi kalau di sini bisa saya katakan, hanya di dalam diri Yesus Kristus itu ada teladan yang sempurna. Di situ ya. Jadi sehingga kita boleh mencontoh atau menteladani. Ya. Jadi puji Tuhan. Ini merupakan suatu kemenangan yang luar biasa, ya. Karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu kalau boleh saya katakan itu mempunyai kemenangan, ya, mempunyai apa boleh dibilang, manusia itu diciptakan yang paling tinggi lah istilahnya kayak gitu. Jadi Yesus yang pernah mengunjungi sejarah itu menjadi standar hidup bagi manusia. Jadi kita bisa meneladani dia, meneladani Yesus Kristus. Ya, jadi manusia itu diciptakan paling sempurna. Maka saudara jangan menghinakan diri lah, ya. Kita harus meneladani Yesus Kristus. Selain di dalam diri Yesus Kristus, hati-hati. Hati-hati. Betul saya katakan, ya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya teladan. Nah, ini poin yang terakhir, ya, supaya saudara paham. Jangan sampai nanti salah tangkap, ya. Artinya salah paham. Jadi manusia seperti Allah, tetapi bukan Allah, ya. Jadi manusia itu seperti Allah, diciptakan menurut peta dan teladan Allah, tapi bukan Allah. Ya, ini harus dipahami dulu, ya. Jadi supaya saudara tidak salah tangkap. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, berarti manusia seperti Allah, tetapi manusia bukan Allah, ya. Nah, misalnya ini, bila wajah saudara itu mirip Pak Jokowi misalnya ini, ya, kemana-mana orang memerhatikan saudara, ya, wah saudara merasa senang, ya kan, ini contoh aja misalnya. Tapi bila lama kelamaan terus saudara merasa saudara adalah Pak Presiden, nah itu ya sudah gila loh, kan gitu. Jadi maksudnya itu begini loh, jadi supaya saudara itu paham. Jadi mirip itu bukan berarti, ya, bukan berarti dia. Artinya begini, jadi mirip dengan seseorang yang baik, katakanlah, mungkin kita senang, tapi kalau dengan yang tidak baik kadang-kadang kita tidak senang. Jadi Alkitab itu mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu berarti manusia diciptakan menurut peta dan teladan itu berarti manusia itu gini, ya, seperti Allah, tetapi manusia bukan Allah. Jadi jangan jangan berperan seperti Allah. Maksud saya seperti itu, ya, jangan berperan seperti Allah. Tetapi manusia memang bukan Allah, kan gitu. Jadi jangan berperan seperti Allah, ya, jangan mengganti posisi Allah dan menganggap diri sebagai Allah. Paham ya maksud penjelasan saya ini, ya? Saya kadang-kadang kalau ngomong memang agak belepotan, tapi saya rasa saudara memahami maksud saya, ya. Jadi manusia itu diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Namun jangan berperan seperti Allah. Maksudnya jangan mengganti posisi Allah dan jangan menganggap diri sebagai Allah, ya. Karena pada waktu saudara tidak mau diatur oleh firman Tuhan, pada waktu saudara sedang katakanlah menentukan nasib sendiri, ya, tanpa istilahnya itu mengikuti ajaran Tuhan, peta dan teladan Tuhan, ya jelas, apalagi menganggap diri sebagai Allah, nah, itu sedang istilahnya Anda itu sedang memperlakukan diri seperti Allah. Itu artinya Anda itu ya akan mendekati istilahnya kehancuran, ya bakal menjadi kehancuran, artinya ya akan menentukan istilahnya kegagalan hidup saudara. Jadi supaya saudara memahami, jadi jika kita seperti Allah, ya jangan lupa bahwa kita akan menerima perlawanan dari musuh Allah. Ya, kalau kita itu meneladani Yesus seperti Yesus, itu pasti banyak musuh. Siapa itu? Ya setan-setan itu.
baik setan, wujud manusia atau apapun. Jadi semakin kita itu mirip dengan Allah, semakin kita itu mirip atau menteladani Tuhan Yesus, maka jujur saya katakan, kadang-kadang setan nggak terima, sedih hatinya. Jadi orang-orang yang belum mengenal kasih karunia itu sedih hatinya kalau melihat kita itu orang yang sudah diselamatkan, ya. Nah, tentang ini supaya saya ringkas, supaya saudara lebih memahami sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua tadi, ya. Ini supaya lebih paham. Jadi gini, manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Memang setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu manusia itu mengalami yang disebut kerusakan, ya, atau artinya apa itu boleh dibilang, ya, total depravity, ya. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa memang manusia itu udah nggak beres, istilahnya seperti itu. Tapi bukan berarti manusia itu tidak mempunyai kehormatan, itu tidak, atau hancur total, itu tidak. Jadi manusia tetap mempunyai kehormatan, mempunyai kewibawaan dan nilai yang tinggi, sehingga Tuhan Yesus Kristus itu mengatakan, jika engkau memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawamu, apa gunanya? Jadi kita itu memperoleh dunia tetapi kehilangan hidup kita, itu nggak ada artinya. Nah, di sini maksudnya gini. Jadi dalam kalimat itu atau dalam firman itu tuh mengatakan, kalau boleh saya jabarkan tuh, siapa yang bisa mengganti jiwa kita atau jiwanya dengan segala sesuatu di luar jiwa. Jadi disinilah Yesus menegakkan, istilahnya itu begini, Tuhan Yesus datang ke dunia itu, ya, itu menegakkan nilai kemanusiaan kita atau nilai manusia itu sendiri, ya. Makna manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah ini adalah, pertama, supaya saudara paham dulu, jadi menegakkan kembali nilai manusia. Jadi Tuhan Yesus datang itu menegakkan nilai manusia itu lagi, supaya manusia itu sesuai dengan peta teladan yang sejati. Nah, yang kedua itu menegakkan apa istilahnya itu sumber manusia itu sendiri, ya. Yang ketiga menegakkan sasaran manusia, ya. Dan yang keempat itu menetapkan ikatan iman. Jadi menetapkan iman yang boleh dibilang itu, kalau saya katakan di sini itu, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang itu sebagai peta dan teladan yang sejati, supaya bisa menetapkan iman kita yang berakibat lebih baik. Kalau dulu kan kita nyasar sebelum Tuhan datang, ibaratnya orang semaunya sendiri seperti itu. Nah, di sini sering saya katakan tentang ajaran kasih dan keselamatan, artinya pengabaran Injil. Itu kalau saya katakan itu supaya apa ya? Jadi mengubah orang jahat menjadi baik. Bukan hanya itu saja, tapi pengabaran Injil itu berarti menghargai jiwa manusia. Ya, jadi supaya saudara paham. Jadi kenapa saya harus sering mengabarkan tentang Injil keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus? Karena ya itu tadi, jadi menghargai jiwa. Kita manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, supaya jiwa kita itu enggak tersesat, kembali lagi kepada Tuhan Allah. Itu yang pertama. Nah, jadi yang kedua, jangan sampai kita itu kehilangan atau dirusak oleh dosa. Memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa mengatasi itu ya Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Jadi kita itu sebagai manusia ingin dikembalikan, intinya seperti itu, ya. Jadi sewaktu seseorang itu misalnya dipertemukan dengan Injil, ya, dengan Injil keselamatan, jadi nilai semula yang diperbaiki kembali itu artinya supaya orang itu mengenal Injil keselamatan itu, supaya sadar bahwa jiwa kita atau diri kita itu diciptakan menurut peta dan teladan Allah, supaya bisa kembali kepada Allah. Makanya kita harus mengabarkan Injil keselamatan itu tadi. Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya yang bisa mengembalikan
manusia. Nah, itu ya saudaraku ya, kurang lebih itu. Ini saudara supaya bisa memahami ya, supaya tidak bingung lagi. Jadi arti peta dan teladan yang sejati itu ya karena kita itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai peta dan teladannya. Lah untuk kembali ke peta teladan yang sejati ya maka Allah sendiri turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Nah, oke, sekarang akan saya jawab pertanyaan yang kedua tadi. Oke, ini sudah saya rangkum ya. Intinya jadi apakah rencana keselamatan itu? Jadi begini saudara yang terkasih ya. Keselamatan itu adalah pembebasan. Ya, jadi semua agama di dunia ini percaya bahwa kita perlu diselamatkan dari sesuatu. Namun pengertian diselamatkan dari apa dan mengapa perlu diselamatkan dan bagaimana keselamatan diperoleh itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Artinya antara kepercayaan atau agama satu dengan yang lain memang berbeda. Namun di sini sesuai permintaan saudara kita tadi yang mencari kebenaran akan saya jawab melalui Alkitab. Karena hanya Alkitablah firman Tuhan ya yang benar. Nah, makanya Alkitab menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan. Ya, hanya ada satu jalan keselamatan. Itu ya. Nah, hal yang terpenting dalam memahami rencana keselamatan ialah bahwa rencana itu berasal dari Allah. Ya. Bukan dari manusia. Jadi rencana keselamatan manusia itu berhubungan dengan nilai agamis atau memelihara peraturan atau mencari tingkatan tertentu dalam pencerahan rohani ya, pencerahan rohani mereka. Namun semua ini bukanlah bagian dari rencana keselamatan Allah. Nah, rencana keselamatan Allah mengapa? Jadi di dalam rencana keselamatan Allah itu secara utama kita itu harus memahami alasan mengapa kita perlu diselamatkan. Ini harus dipahami dulu. Ya. Lah Alkitab mengajar bahwa semua orang telah berdosa. Ini nanti saudara bisa baca ya. Saudara kan sudah ada Alkitab ya. Tadi yang bertanya. Coba nanti saudara lihat di Kitab Pengkhotbah 7 ayat 20. Juga di Roma 3 ayat 23. Terus di 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya. Nah, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Ya. Ini harus dipahami dulu. Jadi kita dengan sengaja memilih melakukan hal-hal yang kita tahu salah. Nah, dosa menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri, ya. Dan secara lebih penting lagi memalukan Allah. Ya. Jadi Alkitab membiarkan dosa tidak dihukum. Maksudnya begini. Saat orang itu berdosa sebelum Tuhan Yesus datang, memang sulit dipahami ya kalau kita belum tercerahkan. Artinya begini. Jadi Alkitab juga mengajar bahwa karena Allah itu bersifat adil dan kudus, ia tidak dapat membiarkan dosa tidak dihukum. Maksudnya seperti itu. Jadi hukuman atas dosa adalah kematian atau maut. Nah, ini nanti saudara bisa baca di Roma 6 ya, ayat 23. Dan keterpisahan yang kekal ya, dosa itu mengakibatkan kita itu keterpisahan yang kekal dari Allah. Ini kalau saudara membaca di Kitab Wahyu ya, ayat 20, Kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Di situ ada. Jadi di sini saya tegaskan, tanpa rencana keselamatan Allah, setiap orang itu ditakdirkan mati secara kekal. Nah, apa itu rencana keselamatan Allah? Nah, ini kita bahas pelan-pelan ya supaya saudara memahami.
Nah, di dalam rencana keselamatan Allah, itu Allah sendiri merupakan satu-satunya yang dapat menyediakan keselamatan itu. Ya. Satu-satunya yang menyediakan keselamatan buat kita, buat manusia. Nah, kita sepenuhnya tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Karena kita ini orang berdosa dan dosa kita membawa konsekuensi. Ya kan? Makanya Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini saudara bisa baca nanti di Yohanes 1 ya. Di Yohanes 1 ayat 1 dan di Yohanes 14. Jadi hidup Yesus ya, Yesus hidup secara tidak berdosa. Makanya dia yang pantas, yang bisa menebus dosa umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa menebus dosanya, apalagi menebus dosa orang lain. Menebus dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya, itu nanti saudara bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21 dan di Ibrani 4 ayat 15, juga di 1 Yohanes 3 ayat 5. Nah, ini saudara supaya nanti banyak membaca Alkitab ya, karena saudara kan mencari kebenaran ya, itu harapan saya ya. Dan saya yakin saudara ini sebenarnya sudah dipilih Tuhan, cuman saudara masih ada ketakutan lah. Itu roh-roh ketakutan itu harus saudara buang. Artinya saudara harus meminta kekuatan sama Tuhan, biar Roh Kudus pimpin saudara, memberi kekuatan kepada saudara ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyerahkan diri sebagai kurban sempurna, sebagai ganti pihak kita, yaitu umat manusia. Itu saudara nanti bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 3. Ini saya kasih pelan-pelan supaya saudara bisa sambil nyatat nanti ya. Dan juga di Kolose 1 ya ayat 22. Juga di Ibrani 10 ayat 10 ya. Jadi supaya saudara nanti bisa memahami ya. Kalau enggak gitu nanti saudara enggak bisa paham-paham ya. Jadi karena Yesus adalah Allah ya, kematiannya itu bernilai kekal dan tak terbatas. Nah, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu melunasi hutang hukuman dosa seluruh dunia. Itu saudara bisa baca di 1 Yohanes 2 ya, ayat 2. Nah, kebangkitannya, nah ini penting supaya saudara mengerti. Kebangkitannya dari kematian itu membuktikan bahwa pengorbanannya itu benar dan cukup, dan bahwa keselamatan sekarang tersedia. Ya, saudaraku ya, supaya nanti saudara paham. Nah, mungkin saudara masih bertanya lagi, rencana keselamatan bagaimana? Ya kan? Nah, ini juga harus mengerti. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, itu seseorang bertanya kepada Rasul Paulus ya, bagaimana caranya ia dapat selamat. Nah, Rasul Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, satu-satunya cara mengikuti rencana keselamatan Allah adalah dengan percaya, dengan iman. Ya, itulah satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi saudara nanti bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Coba saya carikan dulu ya, supaya saudara lebih ini. Yohanes 3 ya, ayat 16. Ya, saudara nanti bisa belajar lagi di rumah ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu nanti saudara juga bisa baca di Efesus 2 ya, ayat 8 sampai 9. Jadi Allah telah menyediakan keselamatan. Ya, jadi Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Lah yang perlu kita lakukan adalah menerimanya. Ya, menerimanya dalam iman. Ya, saudaraku ya. Ya, oke. Sampai sini paham? Ya. Jadi kita cukup menerimanya dengan iman ya, dengan percaya sepenuhnya pada Yesus Kristus. Ya, yang sebagai juru selamat untuk kita, sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu nanti saudara bisa baca lagi di Yohanes 14 ayat 6 dan juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, itulah yang disebut rencana keselamatan Allah. Ya, saudaraku ya. Oke, terus saya lanjutkan supaya saudara lebih paham lagi. Akankah Anda menerimanya? Mungkin Anda masih agak bingung atau ragu ya. Jadi rencana keselamatan Allah, apakah Anda akan menerimanya? Nah, jika Anda sudah siap mengikuti rencana keselamatan Allah, ya tempatkanlah iman Anda, iman saudara dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ya, tempatkan Yesus Kristus dalam hati saudara, dalam diri saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya, ubahlah haluan pikiran Anda. Ya, dari hal-hal yang berdosa dan penolakan akan Allah, akan Juru Selamat, kepada keimanan kepada Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi percayalah bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pelunasan yang sempurna. Ya, pelunasan yang sempurna bagi hutang dosa-dosa kita. Dosa-dosa saudara juga. Seluruh dunia. Nah, tinggal kalian mau terima apa tidak. Kan begitu. Jadi Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Adil, itu sudah menyiapkan. Nah, pilihan tergantung Anda. Kalau Anda nggak menerima, Anda masuk neraka, ya jangan nyalain Tuhan, kan gitu. Itu pilihan sendiri. Tapi kalau Anda mau selamat, ya terima Tuhan Yesus. Loh, enak tuh, gampang tuh, kan gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Dan jangan nyalahin, wah aku masuk neraka gitu. Nah, udah dikasih anugerah, kasih karunia, saudara bulet. Mati masuk neraka nyalahin Tuhan. Nah, itu kan pilihan saudara. Makanya mulai sekarang, kalau sudah tahu seperti ini, ya ambil pilihan yang terbaik. Kan gitu. Tentang keselamatan yang adanya di dalam Yesus Kristus melalui iman kita. Kan begitu ya. Jadi saudaraku, firman Allah berjanji ya bahwa Anda akan diselamatkan dari dosa Anda ya. Dosa Anda akan diampuni. Oke? Dan Anda kelak akan menikmati surga bersama Tuhan Yesus di kerajaan Allah sana. Melihat kemuliaan Tuhan. Nah, itu untuk selamanya di dalam kekekalan ya. Jadi saudara harus paham dulu, jangan berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita memahami itu semua, makanya kita harus punya pilihan ya. Artinya kita itu sudah dipilih Tuhan. Jangan sampai, intinya gini, kita sudah mengerti kebenaran itu. Kalau saudara tidak mau mengambil tindakan, saudara masih dalam keraguan-raguan, ya saudara pasti repot nantinya, kan gitu. Kenapa harus takut dengan manusia yang hanya bisa membunuh tubuh kita?
Saudara harus pikirkan itu, pikirkan dalam-dalam ya. Jangan sampai saudara salah pilih. Apalagi saudara sudah ada Alkitab ya. Itu harus saudara baca. Ayat-ayat yang saya katakan tadi itu harus saudara baca. Jangan sampai saudara hanya dipakai intinya bacaan biasa, jangan. Ini saya mau carikan ayatnya dulu ya, ini saya belum ketemu, supaya saudara nanti lebih kuat ya untuk menerima Tuhan Yesus ya. Artinya iman saudara bisa lebih kuat. Jadi saudaraku ya yang terkasih, jangan sampai saudara salah pilih ya. Tuhan sudah menyediakan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mana tadi ayatnya, saya kelupaan ini. Saya carikan dulu ya. Kadang-kadang saya kalau kecapean ya mohon maaf, kadang-kadang saya agak ini. Oke, saya ambilkan aja yang di Yohanes 14 ayat 6 ya. Tadi sebenarnya saya mau mencari di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 4, tapi ayatnya saya lupa tadi. Oh ya, ayatnya 14 baru saya ingat. Ya, oke, enggak apa-apa. Oke, saya ambilkan aja di Yohanes 14 ayat 6 ya. Ini kalau ini sebenarnya saya udah hafal banget ya. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ingat ya saudaraku ya, hanya melalui Yesus bisa datang kepada Bapa ya. Dan saya carikan, saya udah ingat ayatnya, Kisah Para Rasul ya, ayat 4 ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudaraku yang terkasih ya. Saya yakin saat saudara melihat video ini, mendengarkan ini, Roh Kudus akan pimpin saudara untuk mengerti kebenaran. Ya, untuk mengerti keselamatan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Nanti saudara bisa baca lagi. Saya kasih satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 16:31. Nah, itu dibaca ulang lagi ya, supaya nanti saudara lebih kuat ya, supaya tidak terombang-ambing. Ini memang penting ya. Di situ seorang bertanya pada Rasul Paulus bagaimana caranya ia dapat selamat. Ya, di situ Rasul Paulus menjawab, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi satu-satunya cara mengikuti rencana keselamatan Allah adalah dengan percaya atau beriman. Ya. Oke. Nah, itulah satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi Allah telah menyediakan keselamatan buat kita, buat saudara, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah menerimanya dengan iman. Ya, di dalam iman. Dengan percaya sepenuhnya bahwa Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ya, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu harus saudara ingat ya. Jadi jika saudara atau Anda sudah siap mengikuti rencana keselamatan Allah, jadi tempatkanlah iman Anda dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Jadi ubahlah haluan pikiran Anda dari hal-hal yang berdosa. Ya, saudaraku ya. Jadi percayalah bahwa pengorbanan Yesus Kristus adalah pelunasan yang sempurna bagi hutang dosa kita. Itu kalau bukan Yesus Kristus yang disalib, itu saudara dan saya itu bagiannya. Ya, ingat ya saudaraku ya. Jadi firman Allah berjanji bahwa Anda akan diselamatkan dari dosa Anda dan akan diampuni, dan Anda kelak akan menikmati surganya Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada pilihan yang lebih penting daripada ini, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tempatkan iman Anda dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi Anda pada hari ini.
pada saat Anda melihat video saya ini. Karena video ini memang saya dedikasikan untuk saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, apakah Anda sudah membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Karena apa yang saudara dengar dan lihat hari ini saat Anda melihatnya. Jika demikian, saya berharap Anda klik tombol saya, ya, tombol di sini. Katakan, saya telah menerima Kristus pada hari ini, ya, di kolom komentar atau deskripsi. Oke, itu aja jawaban dari saya ya, saudara-saudaraku. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya janji akan saya sambung nanti di video berikutnya. Jadi jangan lupa ikuti kabar baik kepada sahabat. Oke, saudara-saudaraku semua, sampai di sini dulu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Tetap semangat, salam kebenaran, salam waras dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.